Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang bergerak di balik kehidupanmu? Sebuah kekuatan halus, diam, namun nyata. Seolah alam semesta sedang berbisik, "Aku sedang menyiapkan sesuatu untukmu." Namun di saat yang sama, hidup terasa berat. Kamu bekerja keras, tapi hasilnya selalu terasa jauh. Kamu berdoa, tapi doa-doa itu seolah menggantung di langit, belum menemukan jalan untuk turun. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah aku tidak cukup baik? Apakah rezekiku memang bukan untukku? Apakah semesta benar-benar mendengarkanku? Lalu di satu titik, kamu berhenti sejenak, menatap langit, menarik napas panjang, dan di kedalaman hatimu ada suara kecil yang bergetar lembut. Tunggu sebentar, jangan menyerah dulu. Suara itu bukan kebetulan, itu adalah tanda pertama. Sebuah getaran halus dari semesta yang mengatakan, "Aku di sini. Aku sedang bekerja untukmu." Karena kadang kekayaan tidak datang dalam bentuk uang lebih dulu. Kadang ia datang dalam bentuk kesadaran, kesabaran, ujian yang membentukmu menjadi wadah yang lebih besar, agar kamu siap menerima lebih. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari proses itu. Setiap penundaan, setiap pintu tertutup, setiap kehilangan bukan hukuman, melainkan persiapan. Bayangkan ini, kamu menanam benih di tanah. Kamu tidak melihat apapun selama berminggu-minggu. Tanah tetap diam. Namun di bawah permukaan, benih itu sedang bekerja. Akar sedang tumbuh, mencari arah. Dan saat waktunya tiba, ia menembus tanah, membawa kehidupan baru. Begitu pula dengan rezekimu. Ia sedang tumbuh di bawah tanah kehidupanmu. Kamu tidak melihatnya, tapi semesta sedang menyiapkannya. Tapi, bagaimana kamu tahu kalau kekayaan itu sedang datang? Bagaimana kamu mengenali tanda-tandanya? Tanda pertama, hatimu mulai berubah. Kamu mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Yang dulu kamu anggap kekurangan, kini kamu lihat sebagai pelajaran. Yang dulu kamu anggap kegagalan, kini kamu pahami sebagai arah. Itu bukan kebetulan. Itu adalah transformasi batin. Karena sebelum kekayaan datang ke tanganmu, ia terlebih dulu datang ke pikiranmu. Napoleon Hill pernah berkata, segala kekayaan bermula dari sebuah pikiran. Dan pikiran adalah pintu pertama menuju manifestasi. Ketika kamu mulai mempercayai bahwa semesta berpihak padamu, sesuatu mulai bergerak, energi berubah, frekuensi naik. Kamu mulai menarik hal-hal yang selaras dengan getaran keyakinanmu. Tanda kedua, kebetulan yang aneh mulai muncul. Kamu bertemu seseorang secara tidak sengaja, tapi orang itu membuka peluang baru. Kamu menemukan buku, video, atau kata-kata yang seolah menjawab pertanyaan hatimu. Kamu memikirkan sesuatu, dan tak lama kemudian itu terjadi. Kamu mulai menyadari tidak ada kebetulan. Yang ada hanyalah sinkronisitas. Dan sinkronisitas adalah bahasa rahasia semesta. Namun, banyak orang melewatkannya. Mereka terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal, tanda-tanda itu ada di depan mata. Semesta tidak berteriak. Ia berbisik. Dan hanya hati yang tenang yang bisa mendengarnya. Maka tenangkan dirimu. Tarik napas. Dengarkan. Karena mungkin kekayaan itu sudah mulai mendekat. Tanda ketiga, ujian datang lebih besar dari biasanya. Ironis, bukan? Saat kamu merasa paling lelah, justru di sanalah pintu rezeki besar mulai bergetar. Karena semesta tidak akan memberimu kekayaan yang belum kamu sanggupi untuk jaga. Ia akan mengujimu, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menguatkan wadahmu. Bayangkan kamu sedang membangun bendungan besar untuk menampung air berlimpah. Kalau fondasinya rapuh, air itu akan menghancurkanmu. Tapi jika kamu kuat, air itu akan menjadi sumber kehidupan.
Begitu pula dengan rezeki. Ia bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah tanggung jawab, energi, amanah, dan semesta memastikan kamu siap sebelum memberikannya. Maka, ketika hidup terasa berat, jangan langsung mengira kamu sedang dijauhkan dari keberuntungan. Mungkin justru kamu sedang mendekatinya. Kamu sedang ditempa agar siap menampung kekayaan itu dengan bijak. Lihatlah ke belakang sebentar. Berapa kali kamu pikir segalanya berakhir, tapi ternyata kamu justru menemukan arah baru? Berapa kali kamu kehilangan sesuatu, tapi kemudian sadar bahwa kehilangan itu membawamu ke hal yang lebih baik? Itulah tanda-tanda yang sering luput dari mata manusia yang tergesa. Semesta tidak pernah menutup pintu tanpa menyiapkan jendela lain. Namun hanya mereka yang bersyukur di tengah badai yang bisa melihatnya. Dan mungkin momen ini, saat kamu mendengarkan kata-kata ini, adalah salah satu tanda itu. Karena tidak ada yang kebetulan. Kamu tidak sedang di sini secara acak. Kamu dipandu, kamu diarahkan, kamu sedang diingatkan bahwa rezekimu sedang bergerak menuju kamu, tapi kamu perlu membuka diri. Kamu perlu mempercayainya bahkan sebelum kamu melihatnya. Karena itulah kunci pertama dari manifestasi. Iman sebelum bukti. Percaya sebelum melihat. Syukur sebelum menerima. Saat kamu mulai hidup dengan kesadaran itu, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak lagi memohon dari tempat kekurangan, melainkan bersyukur dari tempat kelimpahan. Dan dari sanalah kekayaan mulai mengalir tanpa batas. Semesta selalu menunggu kamu siap untuk berkata, "Aku percaya, aku siap menerima." Maka ucapkan itu dalam hati sekarang. Katakan dengan lembut, tapi penuh keyakinan. Aku percaya bahwa semesta sedang menyiapkan kekayaan untukku. Aku percaya bahwa setiap hal yang terjadi, terjadi untuk kebaikanku. Aku percaya bahwa rezekiku sedang menuju padaku. Dan ketika kamu mulai mempercayainya, dunia luar akan mulai berubah. Pintu yang dulu tertutup akan terbuka. Orang yang tepat akan datang. Kesempatan yang kamu cari akan menemukanmu. Karena semesta merespons energi keyakinanmu, bukan keluhanmu. Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi percayalah, benih yang kamu tanam dengan iman sedang tumbuh. Ia akan menembus tanah waktu, dan kamu akan memetiknya di musim yang tepat. Jadi jangan berhenti. Teruslah berjalan dengan harapan. Teruslah berdoa dengan hati tenang. Dan teruslah percaya bahwa semesta tidak pernah terlambat. Karena saat waktunya tiba, semua yang kamu doakan akan datang bersamaan, dalam bentuk yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan dari semesta, mengajakmu untuk bangkit, percaya, dan membuka dirimu terhadap keajaiban. Dan sebelum kamu melanjutkan perjalanan spiritual ini, beri tanda bahwa kamu siap. Tekan tombol suka dan klik subscribe sekarang juga, karena mungkin inilah langkah kecil yang akan membuka pintu besar berikutnya dalam hidupmu. Kamu mungkin bertanya-tanya sekarang, kalau benar semesta sedang mengirim kekayaan kepadaku, mengapa aku belum melihatnya? Mengapa masih terasa sepi, gelap, dan lambat? Jawabannya, karena kamu belum membuka alat yang sesungguhnya. Alat yang lebih kuat dari tenaga, lebih dalam dari logika, dan lebih sakral dari sekadar doa yang diucapkan bibir. Alat itu adalah pikiranmu, tapi bukan pikiran yang sadar, yang kamu pakai untuk merencanakan, memutuskan, dan menganalisis. Yang aku bicarakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, tempat di mana keyakinan, ketakutan, dan energi saling bergetar. Tempat di mana setiap kata, setiap niat, dan setiap gambar dalam benakmu menjadi benih yang dikirim ke alam semesta. Itulah pikiran bawah sadar, sumber dari segala penciptaan manusia. Dan di sanalah kekayaan mulai terbentuk, bukan di luar, tapi di dalam. Napoleon Hill menyebutnya sebagai master key
kunci utama yang membuka segala pintu kemakmuran. Ia berkata, apapun yang bisa kamu bayangkan dan percayai, kamu bisa mencapainya. Tapi perhatikan dua kata penting itu. Bayangkan dan percayai. Bukan sekadar berpikir, bukan sekadar berharap. Bayangkan dengan seluruh hatimu. Percayai dengan seluruh jiwamu. Karena pikiran bawah sadar tidak membedakan antara nyata dan tidak nyata. Ia hanya merespons apa yang kamu tanam di dalamnya. Jika setiap hari kamu menanam ketakutan, ia akan menumbuhkan penghalang. Jika setiap hari kamu menanam keraguan, ia akan menumbuhkan penundaan. Tapi jika kamu menanam keyakinan, syukur, dan visualisasi positif, ia akan membuka jalur energi semesta untuk menghantarkan rezeki kepadamu. Kekayaan bukanlah hasil dari keberuntungan semata. Ia adalah hasil dari keselarasan antara pikiran, iman, dan tindakan. Dan pikiran bawah sadar adalah jembatan di antaranya. Sekarang, pikirkan ini sebentar. Berapa banyak waktu dalam sehari kamu benar-benar mengarahkan pikiranmu pada hal yang kamu inginkan? Atau justru kamu lebih sering fokus pada hal yang kamu takuti? Rezeki tidak bisa datang ke pikiran yang terjebak dalam keluhan. Ia datang ke pikiran yang tenang, fokus, dan penuh iman. Kamu adalah magnet, dan semesta hanyalah cermin dari getaran yang kamu pancarkan. Pernahkah kamu memperhatikan? Ketika kamu bangun dengan rasa syukur, hari itu terasa lebih ringan, lebih mengalir. Tapi ketika kamu bangun dengan marah atau cemas, semuanya terasa sulit, orang-orang terasa kasar, bahkan hal kecil pun mengganggu. Itu bukan kebetulan. Itulah bukti bahwa semesta merespons getaran batinmu. Dan getaran itu bisa kamu kendalikan. Bukan dengan berpura-pura bahagia, tapi dengan melatih kesadaranmu. Dengan menggantikan pikiran negatif menjadi afirmasi positif. Dengan mengubah kata-kata yang keluar dari mulutmu, karena setiap kata adalah doa, setiap ucapan adalah perintah kepada alam semesta. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang sering kamu ucapkan pada diri sendiri. Apakah kamu sering berkata, "Aku selalu sial," atau "Aku tidak cukup pintar," atau "Aku tidak akan pernah kaya"? Kalimat-kalimat itu seperti mantra, dan pikiran bawah sadarmu mempercayainya. Ia bekerja diam-diam, mencari bukti untuk membuatnya nyata. Sekarang, ubah itu. Ucapkan dengan lembut namun tegas. Aku layak menerima kelimpahan. Aku siap menjadi saluran rezeki. Aku percaya bahwa semesta mendukung langkahku. Dan lakukan itu setiap hari. Karena disinilah rahasia autosugesti bekerja. Sebuah prinsip yang Napoleon Hill sebut sebagai ilmu menanamkan ide pada pikiran bawah sadar. Autosugesti bukan sihir. Ia adalah sains spiritual. Ketika kamu mengulang sebuah keyakinan dengan perasaan kuat, otakmu mulai menciptakan jalur baru, kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu tampak kosong. Kamu mulai menarik orang dan situasi yang mendukung keinginanmu. Karena pikiran bawah sadarmu telah menerima perintah barumu. Dan inilah yang banyak orang tidak sadari. Mereka berdoa dengan kata-kata, tapi menolak dengan pikiran. Mereka berkata, "Tuhan, beri aku rezeki." Tapi di dalam hati mereka berkata, "Aku tidak pantas." Semesta bingung menerima pesan yang bertentangan. Ia menunggu kamu selaras antara kata, keyakinan, dan tindakan. Mulai hari ini, buatlah pikiranmu menjadi alat spiritual. Gunakan imajinasimu bukan untuk mencemaskan masa depan, tetapi untuk menciptakan masa depan. Bayangkan hidupmu dengan kelimpahan, bukan sebagai lamunan kosong, tapi sebagai keyakinan hidup. Lihat dirimu dalam keadaan bahagia, tenang, cukup, dan penuh berkah. Rasakan perasaan itu seolah sudah terjadi. Karena dalam dimensi energi, perasaan adalah magnet terkuat. Dan ketika kamu sudah bisa merasakan sebelum menerima,
Semesta akan mempercepat jalannya untuk mengirimkan apa yang kamu bayangkan. Ingatlah, visualisasi bukan tentang melihat sesuatu di luar. Visualisasi adalah cara untuk membentuk keyakinan di dalam. Dan begitu keyakinan itu terbentuk, dunia luar akan menyesuaikan diri. Bayangkan seseorang yang percaya bahwa dirinya akan kaya. Bukan sombong, tapi yakin. Setiap tindakannya menjadi lebih mantap. Ia berbicara dengan energi yang berbeda. Ia mengambil keputusan dengan keberanian. Dan perlahan, peluang mulai datang padanya. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah hukum resonansi. Semesta tidak pernah gagal dalam hukum getaran. Namun, kamu tidak bisa menipu semesta dengan kata-kata kosong. Energi tidak bisa dipalsukan. Yang kamu rasakan di dalam, itulah yang kamu pancarkan keluar. Maka ubahlah perasaanmu terlebih dahulu. Mulailah hari dengan syukur. Ucapkan terima kasih, bahkan untuk hal-hal kecil. Karena rasa syukur adalah frekuensi tertinggi yang membuka pintu rezeki. Dan ketika kamu bersyukur, kamu mengirim pesan kuat ke semesta. Aku siap menerima lebih. Semesta menjawab dengan cara yang lembut, tapi nyata. Peluang kecil, hubungan baru, ilham tiba-tiba, ketenangan dalam hati. Itulah tanda-tanda kekayaan sedang dikirimkan kepadamu. Kamu tidak perlu mencari terlalu keras. Yang perlu kamu lakukan adalah menyelaraskan dirimu, menjadi pribadi yang pantas menerima apa yang kamu doakan. Bukan dengan memaksa dunia, tapi dengan mengubah getaran batinmu. Karena ketika batinmu tenang, semesta bekerja dengan cepat. Ketika hatimu yakin, pintu-pintu terbuka tanpa suara. Ketika kamu berhenti ragu, gelombang rezeki mulai bergerak. Dan mungkin malam ini, saat kamu menutup mata, aku ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Bayangkan dirimu dikelilingi cahaya emas. Cahaya itu hangat, tenang, dan lembut. Itu adalah energi semesta, sedang membungkusmu dengan kasih. Ucapkan dalam hati, pelan tapi penuh makna. Aku terhubung dengan sumber kelimpahan. Aku terbuka untuk menerima rezeki yang datang dengan mudah dan penuh cinta. Lakukan itu setiap hari, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan mulai berubah. Karena setiap kali kamu mengucapkan afirmasi dengan iman, kamu sedang membentuk takdirmu sendiri. Semesta bukanlah sesuatu di luar sana. Semesta adalah kamu juga. Ia hidup di dalam setiap napasmu, setiap pikiranmu, setiap getaran hatimu. Dan ketika kamu menyadarinya, itulah saat kamu menemukan alat sesungguhnya. Alat yang mampu mengundang kekayaan tanpa batas, dari dalam menuju luar. Sekarang kamu sudah tahu bahwa kekayaan sejati tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Tapi disinilah sebagian besar orang berhenti. Mereka memahami ilmunya, tapi tidak mempraktikkannya. Mereka mendengarkan kata-kata ini, merasa tenang sejenak, lalu esoknya kembali ke kebiasaan lama. Kebiasaan berpikir negatif, kebiasaan menunda, kebiasaan meragukan diri sendiri. Dan perlahan, getaran keyakinan yang sempat menyala, padam kembali. Disinilah letak ujian terbesar, disiplin. Karena iman tanpa kebiasaan hanyalah api yang cepat padam. Tapi iman yang disertai tindakan menjadi nyala yang abadi. Napoleon Hill pernah menulis, tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang memiliki keinginan membara, disertai dengan keyakinan, rencana, dan ketekunan. Dan kata ketekunan itu adalah kuncinya. Bukan satu malam, bukan seminggu, tapi setiap hari. Setiap hari kamu harus kembali memilih, apakah kamu akan menanam iman atau keraguan? Apakah kamu akan mengulangi afirmasimu atau kembali membiarkan pikiranmu dikuasai ketakutan? Semesta tidak menilai dari seberapa cepat kamu berubah, tapi dari seberapa teguh kamu bertahan. Bayangkan, kamu menyalakan lilin kecil di tengah badai. Setiap tiupan angin mencoba memadamkannya,
dan tugasmu adalah melindungi api itu dengan kedua tanganmu sampai badai reda. Begitulah imanmu. Begitulah keyakinanmu terhadap rezeki yang sedang menuju padamu. Kamu harus menjaganya hari demi hari. Bahkan ketika dunia luar tampak tidak mendukung. Bahkan ketika tidak ada bukti nyata bahwa semesta sedang bekerja. Karena pada saat kamu tetap percaya di tengah kegelapan, itulah saat kekuatan spiritualmu tumbuh. Disiplin spiritual bukan hanya soal berdoa atau bermeditasi. Ia adalah tentang menguasai pikiranmu sendiri. Tentang tidak membiarkan pikiranmu menjadi liar, menggiringmu ke arah ketakutan dan keputusasaan. Kamu adalah pengendali di dalam dirimu. Dan setiap kali kamu berhasil mengalahkan satu pikiran negatif, itu seperti menaklukkan satu musuh dalam pertempuran besar. Namun, perjuangan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa lelah, ketika kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar-benar bekerja? Ketika kamu ingin menyerah dan kembali pada hidup lama yang nyaman, tapi hampa. Tapi ingatlah, sebelum fajar, langit selalu paling gelap. Dan jika kamu berhenti sekarang, kamu mungkin berhenti hanya satu langkah sebelum pintu terbuka. Maka jangan berhenti. Berjuanglah untuk pikiranmu sendiri. Berjuanglah untuk impianmu sendiri. Berjuanglah untuk kehidupan yang kamu yakini sedang menunggumu. Buat ritual sederhana. Sesuatu yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk memperkuat getaran imanmu. Misalnya, setiap pagi sebelum menyentuh ponsel, tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata. Bayangkan dirimu hidup dalam kelimpahan, damai, dan bahagia. Ucapkan 3 afirmasi dengan penuh perasaan. Aku bersyukur atas semua berkah yang sudah dan akan datang. Aku menarik rezeki dengan mudah dan penuh cinta. Aku menjadi magnet bagi kebaikan dan kelimpahan. Lalu, selama hari berjalan, setiap kali pikiran negatif muncul, jangan lawan dengan kemarahan. Senyumilah. Ucapkan dalam hati, aku melihatmu, tapi aku memilih cahaya. Dan perlahan, energi gelap itu akan memudar. Di malam hari, sebelum tidur, ucapkan terima kasih atas hal-hal kecil yang terjadi hari itu. Sekalipun harimu terasa berat, selalu ada satu hal untuk disyukuri. Napas, keluarga, kesempatan, bahkan pelajaran dari kegagalan. Karena rasa syukur adalah bahan bakar yang mempercepat manifestasi. Semesta mencintai hati yang bersyukur. Dan ketika kamu konsisten dengan kebiasaan itu, alam semesta mulai membuka jalannya dengan cara yang lembut. Tapi jangan salah. Disiplin bukan berarti kamu tidak akan goyah. Akan ada hari ketika kamu kembali merasa ragu. Itu wajar. Yang penting, jangan tinggal lama di sana. Kembalilah. Bangun kembali getaranmu. Kembali pada imanmu. Inilah latihan spiritual sejati. Mengembalikan dirimu pada keseimbangan. Berulang kali. Seperti ombak yang datang dan pergi, kamu belajar untuk mengikuti ritme alam. Tidak memaksa, tapi tidak menyerah. Tidak tergesa, tapi tidak berhenti. Ada satu rahasia yang jarang disadari orang. Disiplin spiritual bukan tentang keras pada diri sendiri, melainkan tentang setia pada arah yang kamu pilih. Dan arahmu adalah kelimpahan. Arahmu adalah cahaya. Arahmu adalah takdir besar yang menunggumu di balik tirai waktu. Kadang, untuk mencapainya, kamu harus menyeberangi lembah sepi, tempat di mana doa-doa terasa sunyi, dan tidak ada tanda-tanda keberuntungan di depan mata. Tapi justru disitulah kekuatan sejati ditempa. Lihat para bijak, para pemimpin besar, para visioner, mereka semua melewati masa gelap itu. Mereka terus bergerak, bahkan saat tak ada yang percaya. Dan akhirnya, dunia membuktikan apa yang dulu hanya mereka lihat dalam pikiran. Kamu pun bisa begitu, karena semesta tidak pilih kasih. Ia hanya merespons getaran yang paling konsisten.
maka jadikan hidupmu sebagai latihan iman. Setiap tindakan kecil, senyum, kerja keras, doa, kebaikan adalah pesan kepada semesta. Aku siap menerima lebih. Disiplin bukan hanya soal waktu atau kebiasaan. Ia adalah bentuk cinta pada masa depanmu sendiri. Dan cinta sejati membutuhkan kesabaran. Jadi, hari ini, buatlah janji sederhana dengan dirimu sendiri, bahwa mulai sekarang kamu akan memilih percaya, bahwa kamu akan memilih untuk terus menanam meski belum melihat hasilnya, bahwa kamu akan terus mengucap syukur meski belum ada alasan besar untuk melakukannya. Karena begitulah caranya energi bekerja, begitulah caranya semesta menguji ketulusanmu. Dan ketika kamu tetap bertahan, pada suatu pagi kamu akan bangun dan menyadari segala yang dulu kamu doakan kini sudah menjadi nyata. Bukan tiba-tiba, tapi karena kamu membangunnya setiap hari. Dengan pikiran, iman, dan tindakan kecil yang konsisten. Maka teruslah berjalan meski perlahan. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah batu pijakan menuju kehidupan baru yang menantimu. Kekayaan itu bukan lagi mimpi jauh di depan. Ia sudah bergerak mendekat, didorong oleh keyakinanmu, ditarik oleh energimu, dan setiap kali kamu memilih untuk disiplin, setiap kali kamu memilih cahaya di tengah gelap, semesta semakin yakin bahwa kamu pantas untuk menerimanya. Ada satu momen dalam perjalanan batin setiap manusia, ketika ia berhenti berusaha mengendalikan segalanya dan mulai mempercayai aliran kehidupan itu sendiri. Di momen itu, sesuatu berubah. Sebuah ketenangan muncul dari dalam. Dan dalam ketenangan itu, semesta mulai bergerak dengan lembut, mengarahkan segala hal menuju keseimbangan, menuju kelimpahan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat kamu mulai hidup dengan kesadaran, hidupmu mulai bergetar di frekuensi baru. Frekuensi iman, frekuensi keyakinan, frekuensi kelimpahan. Dan di frekuensi itu, keajaiban bukan lagi sesuatu yang kamu tunggu, ia menjadi bagian alami dari hidupmu. Lihatlah sekelilingmu sekarang. Perhatikan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan. Mungkin orang yang dulu kamu temui tanpa sengaja ternyata membawa peluang besar. Mungkin hal yang dulu kamu sebut kegagalan ternyata adalah batu loncatan agar kamu berada di tempat yang tepat hari ini. Tidak ada kebetulan, tidak pernah ada. Segalanya telah diatur dengan presisi spiritual. Semesta tahu kapan waktumu tiba. Dan ketika kamu sudah melewati 3 fase sebelumnya, rasa sakit, kesadaran, dan disiplin, maka tibalah saatnya transformasi itu terjadi. Kamu tidak lagi menjadi orang yang sama. Kamu tidak lagi berlari mengejar kekayaan. Kekayaanlah yang kini datang menghampirimu. Tapi perhatikan baik-baik, yang berubah bukan dunia di luar. Yang berubah adalah dirimu di dalam. Dulu kamu hidup dari rasa takut, sekarang kamu hidup dari rasa percaya. Dulu kamu menunggu sesuatu terjadi untuk merasa cukup, sekarang kamu merasa cukup, dan karena itu, sesuatu yang indah mulai terjadi. Beginilah hukum spiritual bekerja. Ketika kamu berhenti merasa kekurangan, semesta melihatmu sudah siap menerima kelimpahan. Karena kelimpahan sejati tidak datang kepada mereka yang mengejar, tapi kepada mereka yang sudah menjadi. Dan saat kamu menjadi pribadi yang penuh iman, syukur, dan kesadaran, kekayaan datang dari segala arah, tidak hanya uang, tapi juga kedamaian batin, kesehatan, hubungan yang hangat, ide-ide segar, dan rasa tujuan yang dalam. Rezeki bukan hanya tentang angka di rekening, tetapi tentang getaran di dalam hati. Ketika hatimu penuh cinta, damai, dan percaya, itu sudah bentuk kekayaan tertinggi. Dan anehnya, justru ketika kamu mencapai titik itu, uang, peluang, dan kemudahan mulai mengalir tanpa kamu kejar. Karena semesta mencerminkan isi batinmu. Jika kamu bergetar dalam ketakutan, semesta memberimu alasan
untuk tetap takut. Tapi jika kamu bergetar dalam syukur, semesta memberimu lebih banyak hal untuk disyukuri. Dan kamu kini sudah memahaminya. Kamu sudah melewati perjalanan dari kegelapan menuju kesadaran. Kamu sudah belajar bahwa kekuatanmu bukan terletak pada dunia luar, melainkan di dalam pikiran dan imanmu sendiri. Lihatlah ke belakang sejenak. Segala rasa sakit yang dulu kamu keluhkan, sekarang kamu tahu semuanya punya tujuan. Tanpa masa-masa itu, kamu tidak akan setangguh sekarang. Tanpa kehilangan itu, kamu tidak akan punya ruang untuk menerima yang baru. Tanpa ujian itu, kamu tidak akan pernah belajar percaya. Kamu telah berubah, dan semesta merespons perubahan itu. Mungkin kamu mulai melihat tanda-tanda kecil sekarang, pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka, orang yang dulu menjauh kini kembali, peluang muncul dari arah yang tak kamu duga. Itu bukan keberuntungan acak. Itu hasil dari frekuensi baru yang kamu pancarkan. Kamu kini menjadi magnet kebaikan. Dan semakin kamu percaya, semakin kuat daya tarikmu. Bayangkan hidupmu beberapa bulan dari sekarang. Kamu bangun setiap pagi dengan hati tenang. Kamu bekerja bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Kamu menarik rezeki bukan karena takut kekurangan, tapi karena kamu ingin berbagi kelimpahan. Kamu berdoa bukan karena khawatir, tapi karena bersyukur. Dan setiap langkahmu terasa ringan, karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendirian. Kamu berjalan bersama semesta. Kamu dan alam semesta kini satu frekuensi. Inilah tahap keempat, transformasi. Bukan lagi perjuangan untuk mendapatkan, melainkan keadaan menerima. Kamu tidak lagi bertanya, kapan rezeki datang? Kamu tahu ia sedang berjalan ke arahmu, dan kamu hanya perlu membuka tangan dan hati. Transformasi ini juga berarti kamu menjadi cahaya bagi orang lain. Ketika orang melihat ketenanganmu, mereka pun ikut tenang. Ketika mereka mendengar kata-katamu, mereka ikut percaya. Kamu menjadi perpanjangan tangan semesta untuk membawa harapan ke dunia. Inilah makna sejati dari kekayaan spiritual. Bukan sekadar memiliki banyak hal, tetapi menjadi sumber kebaikan, menjadi saluran berkat. Maka, jangan simpan cahaya itu untuk dirimu sendiri. Sebarkan, bantu orang lain menemukan jalannya. Karena semakin banyak kamu memberi, semakin banyak pula energi kelimpahan yang mengalir melalui dirimu. Semesta mencintai jiwa yang memberi tanpa takut kehilangan. Karena memberi adalah bentuk tertinggi dari percaya. Dan sekarang, saat kamu menutup perjalanan ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Hidupmu baru saja dimulai. Apa yang dulu kamu anggap akhir, ternyata hanyalah permulaan bab baru. Bab di mana kamu hidup dengan kesadaran penuh, selaras dengan semesta, dan terbuka terhadap segala kemungkinan. Kamu sudah belajar melihat tanda-tanda semesta. Kamu sudah memahami alat di dalam dirimu. Kamu sudah melewati perjuangan dan menemukan disiplin. Dan kini, kamu siap menerima transformasi itu sepenuhnya. Mulai hari ini, ucapkan dengan penuh keyakinan setiap kali kamu menatap cermin, aku adalah sumber kelimpahan. Rezeki mengalir kepadaku dengan mudah dan berlimpah. Semesta selalu mendukungku. Ucapkan itu bukan sekadar kata-kata, tapi dengan getaran iman. Rasakan setiap suku katanya menyalakan cahaya di dadamu. Rasakan bagaimana energinya bergetar, menyebar ke seluruh tubuhmu, hingga keluar menjadi sinyal yang dipancarkan ke dunia. Karena di saat kamu benar-benar percaya, energi itu tak bisa dibendung lagi. Ia menarik segala yang kamu butuhkan, orang yang tepat, momen yang tepat, rezeki yang tepat. Semesta menyesuaikan diri dengan getaran baru yang kamu pancarkan. Dan perlahan, hidupmu menjadi bukti hidup dari hukum yang kamu pelajari. Bahwa kekayaan bukan sesuatu yang kamu kejar. Ia adalah sesuatu yang kamu selaraskan.
maka teruslah hidup dalam kesadaran itu. Teruslah bersyukur, teruslah percaya, dan biarkan semesta menunjukkan keindahannya kepadamu dengan cara yang paling lembut dan penuh cinta. Karena kamu pantas, kamu selalu pantas, dan waktu itu sudah tiba. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jika kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dada, itu adalah getaran kebenaran. Getaran yang selama ini menunggu untuk dibangunkan. Jangan biarkan ia padam. Rawatlah dengan iman, dengan disiplin, dan dengan cinta. Dan saat kamu melangkah ke bab baru hidupmu, ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih berarti, lebih damai, lebih penuh rezeki, dan lebih terhubung dengan semesta. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti.